أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa media dakwah Islam Ketapang yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat taufik, di mana nikmat taufik adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba bisa melaksanakan segala bentuk macam ketaatan yang diperintahkannya dan bisa menjauhi segala apa-apa yang telah ia larang. Maka dengan nikmat taufik tersebut kita masih bisa melaksanakan ketaatan di dalam bulan yang mulia ini. Kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dan melaksanakan hal-hal amal ibadah yang menunjang dan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal tersebut sempurnalah nilai ibadah kita di bulan Ramadan dan kita dijadikan orang-orang yang termasuk dalam apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah, dengan berbagai bentuk, dengan berbagai macam ketaatan, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharapkan pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni segala dosa-dosa yang telah ia lakukan. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, puasa ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana beliau menyebutkan as-saumu nisfus sabar. Puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Kalimat redaksi hadis ini sangat ringkas, tapi makna yang dikandung dalam hadis ini adalah sebuah nilai pembelajaran bagi kita yang sangat luas, luar biasa. Karena Nabi Muhammad SAW memperumpamakan puasa di sini sebagai setengah daripada kesabaran. Ada beberapa hal makna yang tersirat dalam hadis ini. Yang pertama adalah segala ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, di samping membutuhkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, juga membutuhkan nilai kesabaran daripada seorang yang melaksanakan ibadah tersebut. Karena ibadah dan segala bentuk macam perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pada hakikatnya terbagi menjadi dua unsur. Ada unsur yang namanya adalah al-fi'lu, yaitu mengerjakan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ada unsur yang namanya al-kaffu, menahan diri daripada segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daripada bentuk kesempurnaan ibadah tersebut, menahan diri daripada hal-hal yang sifatnya mubah tapi melalaikan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin terlaksana menahan diri kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hal tersebut membutuhkan kesabaran di dalam menjaga dan menahan diri kita. Karena kita tahu namanya manusia ini punya nafsu. Nafsu manusia ini sifatnya selalu mengajak kepada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diri kita didorong oleh nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita butuh keyakinan yang kuat
bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari suatu perbuatan kecuali perbuatan tersebut akan menimbulkan bahaya bagi kita, dan kalau kita tinggalkan pasti akan menguntungkan kita baik itu di dunia ataupun di akhirat. Maka puasa ini melatih diri kita untuk bersabar, untuk menahan diri daripada segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya segala hal yang dilarang, yang sifatnya dosa kalau kita lakukan. Bahkan melatih diri kita untuk menahan diri daripada segala hal-hal yang walaupun hukumnya halal, tapi melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, Nabi Muhammad SAW mengindikasi, menyiratkan, mengumpamakan puasa ini seakan-akan adalah setengah dari kesabaran. Kenapa? Karena puasa mendidik kita untuk bersabar daripada segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan puasa ini adalah sebuah bulan penentu, yang dimana kalau kita sukses menahan diri kita daripada syahwat duniawi, menahan diri kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun insya Allah akan sukses juga menahan diri di selain bulan puasa. Begitu juga puasa melatih kita kesabaran dalam beribadah, dalam melaksanakan hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam melaksanakan sebuah ketaatan itu butuh kesabaran. Sebagaimana kita diperintahkan sholat subuh, yang dimana sholat subuh tersebut ketika kita bangun betul-betul terasa berat badan kita untuk bangun pada waktu sebelum matahari terbit. Tapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, maka kita bisa melaksanakan yang namanya sholat subuh. Kalau tidak ada kesabaran dalam melaksanakan sholat subuh tersebut, maka insya Allah kita pun akan terlena di dalam tidur kita dan akhirnya lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang namanya bangun sholat tahajud, yang dimana tahajud tersebut adalah waktu sepertiga malam, di antara jam 2, jam 3, jam 4. Nah, ini adalah waktu-waktu di mana kita benar-benar lelap dalam tidur. Kalau tidak ada kesabaran, tidak ada kegigihan dan keikhlasan yang kuat untuk melaksanakan ibadah, insya Allah kita pun tidak akan mampu melaksanakan sholat tahajud. Nah, puasa juga melatih diri kita untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan tubuh kita yang lemah karena sebab meninggalkan makanan dan minuman, mulai daripada terbit fajar? Dalam keadaan lemah dan lesu tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan hal-hal yang berbentuk ketaatan kepadanya. Bahkan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita memanen seluruh amal baik kita dengan memperbanyak seluruh amal-amal sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita berusaha segigih mungkin dengan tubuh yang bawaannya lemas karena kita kurang makan dan kurang minum ketika bulan puasa tersebut, tapi kita masih memaksakan diri kita untuk melaksanakan sebuah ketaatan dan bersabar dalam melaksanakan ketaatan tersebut, maka sungguh insya Allah nilai pahala yang dihasilkan lebih besar. Dan setelah lewatnya bulan puasa, dengan bersabarnya kita, maka kita pun akan terlatih untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun. Karena dalam kondisi puasa yang begitu lemah, kita masih mampu melaksanakan banyak ibadah. Apalagi ketika kita dalam kondisi tidak berpuasa dan di mana konsumsi makanan dan minuman kita dalam keadaan cukup, insya Allah kita pun akan lebih giat dan lebih taat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara nilai-nilai yang terkandung di dalam puasa. Maka dari situ tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan puasa adalah setengah dari kesabaran. Artinya apa? Artinya puasa ini adalah sebuah momen ibadah yang bukan hanya bernilai pahala di sisi Allah, tapi juga bernilai pendidikan. Pendidikan apa yang bisa kita ambil? Adalah pendidikan dalam bentuk kesabaran. Pendidikan sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Pendidikan kesabaran dalam melaksanakan menahan diri daripada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga puasa di samping itu memiliki nilai yang lain, yaitu nilai di mana puasa ini mengajarkan kita akan penderitaan sesama saudara kita, yang di mana mereka orang-orang fakir dan orang-orang miskin tersebut
tidak bisa makan mewah seperti kita. Banyak di antara saudara-saudara kita dari golongan fakir, dari golongan orang-orang miskin, mereka tidak makan semewah yang kita makan. Dan mereka pun terkadang satu hari makan cuma satu kali. Tidak jauh keadaannya dengan keadaan kita tengah berpuasa. Maka dengan cara berpuasa, kita akan belajar penderitaan mereka. Kita akan tahu berapa berat beban hidup mereka. Dengan itu timbullah rasa rahmat, timbullah rasa syafaqah, kasih sayang kepada fuqara dan masakin. Sehingga yang nantinya akan melahirkan sifat kedermawanan untuk selalu berbagi dan bersedekah kelebihan harta yang kita miliki untuk para fuqara dan masakin dalam rangka mengurangi beban hidup mereka yang begitu berat, yang telah kita rasakan sebagiannya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Pemirsa media dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama, dan kita bisa dijadikan orang-orang yang betul-betul merasakan dan meresapi nilai pembelajaran, nilai pendidikan di dalam bulan puasa tersebut, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu bersabar, baik sabar dalam melaksanakan taat atau sabar dalam menahan diri daripada kemaksiatan, dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang gemar berbagi karena sudah merasakan penderitaan orang-orang fakir dan orang-orang miskin melewati pendidikan yang diselenggarakan Allah Subhanahu wa taala daripada 30 hari penuh dalam bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.